Namaku Sulastri, biasa dipanggil Mbok Lastri. Aku berusia 53 tahun dan sekarang ini, aku sudah berstatus sebagai janda dengan 2 putra. Suamiku Mas Kadir, ia telah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan semenjak kepergian suamiku, aku diminta untuk tinggal di rumah putra sulungku yang sudah berkeluarga. Akan tetapi, sebenarnya aku tak begitu tenang tinggal dengan putra dan menantuku. Karena, walau bagaimanapun juga, mereka pasti terganggu oleh kehadiranku, dan juga adik tirinya, yang masih berusia 2 tahun. Ya, aku memang memiliki 2 putra, namun yang bungsu ini, ia baru beberapa tahun lalu hadir ke dunia. Itu pun bukan hasil jerih payah suamiku, melainkan itu semua pekerjaanku dengan Mas Kipli, tetangga depan rumahku dulu. Sungguh aneh memang, namun itulah kenyataannya. Dari kedua putraku, hanya satu dari Mas Kadir, suamiku. Pasalnya, dulu, semenjak suamiku itu mulai jatuh sakit, ia menjadi jarang sekali memberikan kewajibannya kepadaku. Sementara aku, yang memang sangat memiliki kebutuhan yang tinggi, mau tak mau, aku harus bersabar menahannya, meski sesekali, aku terpaksa mengatasinya dengan berbagai percobaan dan alat. Namun, semuanya sia-sia. Karena sungguh sangat berbeda dengan alat yang originalnya. Sampai pada suatu ketika, aku mengenal seorang lelaki yang baru saja pindah di depan rumahku dulu. Semula, keakrabanku dengan Mas Kipli hanya sebatas tetangga saja. Namun, karena seringnya kami bertemu, bercanda, dan bercengkrama, entah kenapa, tiba-tiba saja mulai timbul perasaan yang sungguh sangat sulit dimengerti dalam diriku. Begitu pula dengan Mas Kipli, yang rupanya ia diam-diam mengagumiku. Dan hari-hari berlalu, kami pun semakin akrab. Bahkan, keakraban tersebut semakin terjalin sejak istrinya, yaitu Mbak Ageng, memutuskan untuk bekerja menjadi TKW ke luar negeri. Setiap pagi, setelah aku selesai menyediakan makanan untuk suamiku, aku selalu menyempatkan diriku untuk berkunjung ke rumahnya. Aku selalu beralasan pada suamiku untuk memasakkan Mas Kipli, karena memang pria itu memperkerjakanku untuk memasak di rumahnya. Suamiku pun tak pernah menaruh curiga terhadap kami berdua. Dia menganggap hal itu lumrah, dan hitung-hitung semuanya untuk menambah penghasilan kebutuhan kami sehari-hari. Namun siapa yang mengira, jika dari sanalah kisah dan tragedi itu bermula. Bahkan, dari kisah tersebut akhirnya bisa menghasilkan sesuatu hasil yang kini sudah berusia 2 tahun. Aku sendiri sebenarnya juga tak mengira, jika di usiaku yang tak lagi muda, aku masih bisa mengandung juga. Meski begitu, aku tak khawatir, sebab saat itu masih ada Mas Kadir suamiku, yang nantinya akan menjadi orang tuanya. Aku berpikir, Mas Kadir pasti tidak akan tahu itu bukan dari hasilnya. Dengan begitu, aku masih tetap bisa melanjutkan keakraban tersebut dengan Mas Kipli. Tapi ternyata, harapan itu pun kandas begitu saja. Pasalnya, setahun kemudian, istri Mas Kipli pulang ke Indonesia. Dan tentu saja, aku juga sulit mencari waktu bersama. Ditambah lagi, sebulan setelah putraku hadir ke dunia, mendadak Mas Kadir meninggal dunia, dan aku pun diminta oleh putra sulungku untuk ikut bersama mereka
dengan alasan biar ada yang menjagaku dan juga putra bungsuku nantinya. Semenjak aku tinggal di rumah putraku, kehidupanku menjadi terbatas. Hari-hari tidak ada teman untuk ngobrol, sebab putra sulung dan menantuku, mereka sama-sama bekerja di kantor. Lalu timbullah keinginanku untuk kembali ke rumah yang lama, namun, sialnya, rumah tersebut sudah aku jual untuk memenuhi kebutuhan putra bungsuku yang masih balita. Beruntungnya, suamiku masih meninggalkan warisan beberapa petak sawah untuk ku kelola, sehingga bisa untuk mengisi kekosongan dan menambah pendapatan keluarga. Nah, dari ada hal unik yang terjadi dalam hidupku. Siapa yang mengira, jika dari seringnya aku bertandang ke sawah, ada satu kejutan yang tak pernah aku sangka-sangka. Pada pagi itu, tepat jam 8 pagi, setelah putra sulung dan menantuku berangkat kerja, aku pun menyiapkan bekal untukku makan di sawah nantinya. Setelah itu, aku segera menuju sawah dengan berjalan kaki. Kebetulan juga, sawah tersebut lokasinya tidak terlalu jauh. Hitung-hitung sebagai olahraga, aku memilih jalan kaki daripada menggunakan motor. Tak lupa, aku membawa serta putra bungsuku, karena di rumah tak ada yang mengurusnya. 20 menit berjalan, sampailah aku di pondok tepi sawah. Biasanya, aku di sawah hanya 2-3 jam saja, karena semakin siang, matahari semakin panas. Kasihan juga kali putra bungsuku nanti kepanasan. Tepat jam 9 pagi, itu adalah jadwal memberi minum putra bungsuku. Sampai tak lama kemudian, aku mendengar suara yang tak asing. Adik kok diajak ke sawah toh mbok? Sontak, aku kaget ketika mendengar sapaan pemuda yang mendadak datang dari arah belakang. Aku benar-benar tak menyadari jika Arul akan datang tiba-tiba. Pemuda itu pun sempat tertegun saat ia memperhatikan sumber minuman putraku di sampingnya. Arul merupakan tetangga di dekat rumah putraku. Ia merupakan duda yang baru setahun lalu ditinggal mati istrinya. Usianya masih tergolong sangat muda, yaitu 30 tahunan. Sehari-hari, ia menjaga sawah warisan orang tuanya. Dan biasanya juga, dia akan datang agak siang. Tapi berbeda pada hari itu. Kasihan, si adik kalau ditinggal di rumah sendirian, jadi, mbok bawa aja ke sawah, jawabku. Jadi, adik tiap hari ikut ke sawah ya mbok, tanya Arul. Mau gimana lagi, orang di rumah semua pada sibuk kerja, jawabku. Ia mematung di sampingku. Sesekali, perhatiannya tertuju kepada putra bungsuku yang masih sibuk minum. Kok kamu bengong Rul? Tanyaku, membuyarkan fokusnya. Spontan saja, Arul kaget mendengar pertanyaanku. Enggak kok, itu si adek cakep banget ya, jawabnya dengan grogi, sambil berpura-pura menghibur putraku. Yang cakep anakku apa yang lainnya emang Rul? Tanyaku, yang membuatnya kembali canggung. Lainnya juga cakep, ujarnya, dengan tiba-tiba mencubitku dengan lembut. Yang sopanlah Rul, hardikku. Ya, gimana ya mbok, ucapnya, tapi fokusnya masih tetap ke tempat yang semula. Gimana apanya Rul? Makanya, kamu cepat-cepat cari istri sana, ujarku. Cari di mana toh mbok? Emang ada yang mau sama saya kan cuma petani biasa, sahutnya. Entah kenapa,
Saat mendengar penuturannya, aku justru merasa iba. Jangan pesimis gitu loh Rul, yang penting kan ada niat dulu. Lagi pula, kamu kan masih muda, ucapku. Sejenak, Arul terdiam. Sementara putra bungsuku, yang sedari tadi sibuk sendiri, rupanya sudah terlelap. Akhirnya, dengan ragu, aku pun membereskan gelas minumannya anakku. Niat si Adam Bo, tapi sama siapa coba, ucapnya. Dalam hatiku terbesit, sebenarnya, kalau saja Arul memilihku, aku akan antusias menerimanya. Sebenarnya, dari lubuk hatiku, aku juga sempat naksir saat pertama kali kami berjumpa. Ia masih muda, dan tentu saja lebih lama, hehehehehe. Tapi, aku juga harus sadar diri. Lagi pula, aku ini wanita yang sudah tua, mana mungkin ia akan memilihku. Kamu harus membuka pintu hatimu, hidup masih terus berjalan. Yang sudah gak ada, ya biar gak ada, kamu harus bisa menatap masa depan, ucapku menasehatinya. Sebenarnya, aku juga inginnya begitu Mbok, tapi, kira-kira, kalau aku naksir ya sama Mbok gimana, ucapnya, dengan tersenyum penuh arti. Dan tentu saja, aku kaget luar biasa mendengarnya. Loh, kok malah simbok sih Rul? Bo ini kan udah mau expired, alias udah tuwir. Apa yang diharapkan dari Mbok? Yang ada, nanti kamu malah nyesel loh, jawabku, menolak. Sebenarnya, aku pun senang mendengarnya. Ya, itu sih, kalau simboknya bisa juga, kalau aku sih bisa-bisa saja, ucapnya. Kamu ngelantur aja ngomongnya. Ya udah, Mbok pulang dulu ya Rul, aku pun berpamitan, sembari mengambil bekalku di pondok. Tapi, mendadak ia hendak membuat rangkulan. Kenapa sih, Rul, ucapku, sambil berusaha meninggalkannya. Tolong dipikir lagi ucapanku tadi ya Mbok, ucapnya. Sementara itu, aku terus saja menjauh, tanpa menjawabnya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Dan matahari sedang panas-panasnya. Sesampainya di rumah, anak sulung dan menantuku juga masih belum pulang dari kantornya. Karena biasanya, mereka akan pulang menjelang maghrib tiba. Setelah menaruh putra bungsuku di ruang depan, aku beranjak untuk membersihkan diri. Saat itu, karena kupikir tak ada orang, maka pintuku biarkan saja. Ya sekalian jaga-jaga, jika sewaktu-waktu putra bungsuku menangis nanti. Aku pun segera melakukan bersih-bersih. Namun, dalam kesibukan tersebut, mendadak aku teringat kembali ucapan Arul tadi. Aku masih tak habis pikir, di usiaku yang sudah senja ini, masih ada saja yang naksir padaku. Mengingat hal itu, justru timbul perasaan yang aneh dalam diriku. Ada gejolak dalam tubuhku ketika mengingatnya. Jika benar-benar ia serius dengan ucapannya tadi, maka kesunyian hatiku ini akan terobati. Membayangkan hal itu, secara tak sengaja, tanganku mulai menjangkau sesuatu itu. Di tengah pekerjaan mandiriku itu, mendadak aku dikejutkan ketika ada rangkulan. Hampir saja aku berteriak, tapi beruntung, sebuah yang sapaan yang kukenal berhasil mengurungkan niatku. Ini aku Mbok, ucapnya. Aku yang masih sedikit panik dan syok, kemudian menoleh. Kenapa kamu kesini? Bukannya tadi kamu di sawah, tanyaku dengan bergetar. Iya,
Tadi aku di sawah, tapi aku kesini cuma ingin tahu kepastian pertanyaanku yang tadi Mbok, jawabnya. Tapi tiba-tiba, Arul menghentikan ucapanku dengan telunjuk. Aku pun terdiam, dan sedetik kemudian, mendadak ia memberi sambutan perkenalannya itu. Aku berusaha menghindar dari pekerjaan yang berat itu. Tapi, semakin ku hindari pekerjaannya, semakin aku larut akan suasana bahagia. Bahkan, aku pun menyambut niat mulia tersebut. Sebagai wanita yang pernah berkeluarga, tak dipungkiri, aku pun membutuhkan saran serta solusi permasalahan tersebut. Dan ternyata, Arul sangat telaten dalam pekerjaannya. Tidak seperti yang kukira sebelumnya. Setelah semua pekerjaan selesai, ia berkata, "Bo, apa salahnya kalau kita memulai lembaran baru?" ucapnya. Aku terdiam. Meski sebenarnya aku mengerti akan maksud ucapannya, tapi selisih usia kita jauh loh Rul, kamu masih sangat muda bagiku, ucapku. Aku akan terima Mbok apa adanya kok, lagi pula, bukankah usia hanya angka, lanjutnya. Ucapan itu berhasil membuatku menangis. Akhirnya, hari itu menjadi awal baru untukku berkat Arul. Aku merasa hidupku lebih berwarna kembali. Seminggu berlalu, ia pun menepati janjinya. Setelah aku menceritakan pada anak sulung dan menantuku, mereka pun setuju dengan keputusanku. Aku mengakhiri status kesendirianku, karena ia telah memilihku untuk menjadi teman hidupnya.